tidak lain dan tidak bukan adalah ketika dia mengingat-ingat disujudkan, dirukukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan kehidupan bermasyarakat itu seperti orang yang naik perahu, naik kapal laut. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Kemudian orang-orang yang di bawah ini ketika hendak mengambil air, mereka harus naik di atas. Mereka harus naik di atas. Dan ketika mereka naik di atas, mereka merasa bahwa mereka mengganggu orang-orang yang di atas itu. Akhirnya orang-orang yang tinggal di bagian bawah ini berpikir atau punya ide, bagaimana kalau kita lubangi saja perahu ini di bagian bawah supaya kita bisa mengambil air, tidak usah mengganggu orang di atas. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, apa kira-kira yang akan terjadi kalau orang-orang yang tinggal di atas tidak menghalangi orang-orang yang tinggal di bawah ini melubangi perahu? Pasti semuanya akan celaka. Ya, karena perahu ini akan tenggelam, dan ketika perahu ini tenggelam, bukan hanya yang melubangi perahu yang celaka, tapi orang-orang yang tidak tahu menau pun ini akan tertimpa akibatnya. Nah, inilah perumpamaan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Bahwa orang-orang yang melakukan kemungkaran ini seperti sedang melubangi perahu yang sedang mereka tumpangi sendiri. Itu ilustrasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah menegakkan, menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya, ini kemudian membiarkan, itu urusan mereka sendiri. Mau celaka sendiri, masuk neraka sendiri. Tidak menegakkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf, tidak menasihati, tidak melakukan upaya-upaya perbaikan, maka yang akan terjadi adalah perahu ini akan tenggelam. Kehidupan bermasyarakat ini akan rusak, dan ketika itu terjadi, maka akibatnya bukan hanya akan menimpa orang-orang yang tidak menunaikan agama ini, tapi bahkan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik ini juga akan merasakan imbas. Nah, oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita yang banyak dilupakan pada saat sekarang ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Berusaha untuk bagaimana kebaikan ini menyebar, dan berusaha untuk bagaimana hal-hal yang buruk ini berhenti, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu menyebar, tidak dilakukan orang secara terang-terangan. Nah, ini adalah salah satu sendi daripada agama kita ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, salah satu alasan orang agak segan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu, salah satu adalah karena merasa dirinya masih kotor. Nah, ini dia.
karena merasa dirinya belum pantas. Ah, saya juga ini banyak dosa. Nah, masa sesama orang berdosa katanya dilarang saling mengingatkan. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita renungkan. Memang idealnya orang menasehati itu ya sudah orang baik lah. Idealnya begitu. Minimal apa yang dia perintahkan kepada orang itu dia sudah laksanakan juga. Apa yang dia cegah kepada orang itu dia juga sudah mencegah dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu idealnya. Idealnya seperti itu. Akan tetapi para ulama kita mengatakan bahwa andailah memberi nasihat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berdosa, lalu siapakah kiranya yang pantas untuk memberikan nasihat setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada lagi. Karena kita semua ini adalah tempat salah dan tempat dosa. Cuma ada yang salahnya banyak, ada yang salahnya sedikit. Tapi kita semua ini adalah mahallul khata, tempat salah, wan nisyan, tempat luput, tempat dosa. Kita semua berdosa. Karena itu pasti akan terhenti urat nadi yang sangat penting ini ketika kemudian kita berhenti melakukan, kita menahan diri untuk memerintahkan kebaikan, mencegah yang buruk, hanya gara-gara kita ini tidak bersih dari dosa. Alangkah benar apa yang dikatakan oleh seorang pemabuk di kedai minuman. Dia sedang mabuk, tapi apa yang dia ucapkan bisa kita pertimbangkan. Ini diceritakan oleh, saya baca dalam suatu buku. Nah, di satu kedai, ya, suatu warung lah, ada acara minum-minum khamar. Ya, beberapa peminum atau pemabuk yang senior itu selalu kumpul-kumpul di situ. Lalu datanglah beberapa anak muda yang baru mau belajar minum, mau coba-coba, istilahnya begitu. Ya, mereka duduk di situ. Nah, salah seorang pemabuk yang ada di warung itu melihat anak-anak muda ini, dia tanya, kalian ini umur berapa? Kami umur sekian. Kalian sudah pernah minum sebelumnya atau belum? Belum. Kami baru mau coba-coba. Rasanya tidak enak ini, kita selalu diejek-ejek, dibully. Katanya belum laki-laki sejati kalau belum pernah mabuk. Anak muda, dengarkan nasihat saya, katanya. Ya. Sebelum kalian melangkah lebih jauh, saya nasihati, jangan coba-coba, seteguk pun jangan coba-coba. Padahal dia memberikan nasihat itu ketika sedang dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Ya. Sehingga anak-anak muda ini tertawa. Tertawa ya bapak tua. Tanya, pandai betul engkau menasihati kami sedangkan engkau sendiri sekarang ya dalam keadaan mabuk. Ya. Kemudian orang tua ini mengatakan begini, saya mabuk ini yang rugi diri saya sendiri, yang rusak diri saya sendiri. Tapi kalau kalian mau mendengarkan nasihat saya, maka kalian akan selamat. Ya, alangkah betul apa yang diucapkan oleh. Jadi tidak bisa. Ini juga yang harus kita salah satu kekurangan kita dalam berpikir. Ini kadang-kadang kita melihat, kamu itu belum bisa melakukan. Kamu sendiri belum sholat, masa suruh-suruh kami sholat? Kamu sendiri masih minum, masa suruh-suruh kami tidak minum? Ya, disinilah letak kesalahan logika kita berpikir ini. Jadi alangkah betul apa yang dikatakan oleh pemabuk ini. Saya mabuk ini yang rugi diri saya sendiri, yang rusak diri saya sendiri. Inilah keadaan saya sekarang.
Tapi kalau kalian ini, wahai anak-anak muda, mau mendengarkan apa yang saya katakan, jangan coba-coba, maka kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah waktu di kampung kami saya jadi panitia untuk bangun suatu musola. Di kami edarkan kotak infak untuk membangun musola ini. Musola TK, ada TK-nya. Nah, suatu pagi ini mengetuk lah di pintu rumah ini, ada tamu rupanya. Kami buka, ternyata ini anak muda, ya, telinganya ini bertindih, mukanya ini penuh dengan tato. Ini mukanya saja ditato, entah badannya seperti apa. Ternyata ini anak Vespa. Anak Vespa ini, Pak. Ya. Dia bilang, Ustaz, saya dengar-dengar Ustaz lagi menggalang dana untuk bikin musola. Saya bilang, betul. Nah, ini katanya kebetulan 3 malam ini kami anak-anak Vespa ini berkumpul. Nah, jadi saya edarkan katanya les sumbangan ke teman-teman semua. Nah, ini hasilnya terkumpul. Dia serahkan satu amplop lumayan tebal. Ya. Setelah itu dia pergi. Ya. Dia buka amplopnya, ternyata tidak kurang dari 7 juta rupiah uang di situ. Ya. Ini anak, kita tahulah anak Vespa itu penampilan macam mana itu, Pak. Ya. Jadi mungkin kehidupannya yang liar itu tidak menghalangi dia untuk mengajak temannya ini. Ya mungkin ketika itu mereka sedang menikmati minuman keras, lalu kemudian teringat, wah ini ada musola mau dibangun ini. Ya, kita kan juga berhak untuk akhirnya disebarkan itu kepada teman-temannya, terkumpul. Jadi bisa kita bayangkan hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, seandainya iblis mematahkan semangatnya untuk melakukan kebaikan. Lalu kemudian dia berpikir, saya ini kan bertato, telinga saya ini kan bertindih, saya ini kan tidak sholat, tidak pantas saya. Seandainya dia berpikir begitu, alangkah banyaknya kerugian, alangkah banyaknya potensi-potensi pahala yang bisa dia dapatkan, lalu kemudian tidak jadi. Ya. Karena sekarang alhamdulillah musola itu sudah selesai, ditempati TPA, ditempati orang sholat, ditempati orang bermajelis taklim, maka boleh dikatakan setiap hari ada ratusan pahala yang mengalir kepada dia, dicatat oleh malaikat, dari orang-orang yang mengaji, anak-anak yang belajar tajwid, ibu-ibu yang melakukan majelis taklim di situ. Ini semua ada pahala-pahala mengalir. Coba seandainya dia berpikir, jangan mie dulu karena saya belum bersih, jangan mie dulu karena saya sendiri masih kotor, pasti dia akan terhalang dari begitu banyak kebaikan-kebaikan ini. Jadi jangan sampai kemudian keadaan kita atau kondisi kita yang masih melakukan beberapa maksiat lalu kemudian menghalangi kita untuk menyebarkan, mengupayakan bagaimana kebaikan itu menyebar, atau mengupayakan bagaimana maksiat ini berhenti. Saya ingin akhiri dengan sebuah kisah nyata ini, Pak. Ada seorang bukan orang bersih banget lah, ini masih banyak dosa. Dia berangkat umroh. Ini cara berdakwah yang sangat unik. Ya, dia berangkat umroh. Nah, dia ini punya seorang teman, sahabat, soulmate lah. Ya. Yang masih suka minum miras. Nah, ketika dia sedang bertawaf bertawaf di Ka'bah itu, mengelilingi Ka'bah. Dia video call temannya. Ya. Dia bilang, saudara, saya sekarang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah ini.
tidak ada yang saya ingat selain dirimu. Di sini saya mendoakan kau banyak sekali kebaikan. Ya Allah, mohon saudaraku ini lancarkan rezekinya. Ya Allah, mohon saudaraku ini ya jadikan soleh anak-anaknya, anak-anak keturunannya. Ya Allah, jadikan saudaraku ini ahli surga. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang ditelepon ini berurai air mata, Pak. Ya, lagi didoakan di depan kabel dan live, disiarkan langsung ya. Jadi video call. Ya, jadi berurai air matanya, amin, amin, amin. Nah, kemudian yang lagi tawaf ini mengatakan dengan catatan ya Allah, dengan catatan saudaraku ini berhenti minum minuman keras. Lalu dalam suasana seperti itulah dia mengatakan, demi Allah katanya, saya berjanji demi Allah, saya tidak akan mendekati minuman-minuman seperti itu lagi. Ya, ini salah satu upaya bagaimana seseorang yang ingin melihat saudaranya ini juga selamat. Ya, barangkali tidak melarang, berhenti, tidak seperti itu caranya. Ya, tapi dengan cara seperti itu ternyata kemudian bisa mendatangkan hasil yang. Jadi ada banyak cara, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas prinsipnya firman Allah Subhanahu wa taala adalah bil hikmah. Al hikmah ini adalah dengan kebijaksanaan, hal-hal yang bijak, bahwa untuk mengambil ikan bagaimana supaya air kolam ini tidak keruh. Untuk mengambil madu, bagaimana supaya sarang tawon ini tidak terlalu rusak. Jadi kita minimalkan kerusakan untuk mengambil manfaat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaklumi, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.